Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas marfu'atul asma'i. Marfu'atul asma'i terdiri dari beberapa isim-isim yang dirofa. Agar lebih mudah kita sebut saja ini adalah bab dari kelompok isim-isim yang dirofa. Itu artinya dimanapun dia berada dalam susunan sebuah kalam, maka statusnya tetap sebagai isim yang dirofa. Jumlahnya ada 7. Mari kita uraikan melalui tulisan. Di sini saya telah menuliskan isim-isim yang dirofa itu. Jumlahnya ada 7. Yang pertama fa'il, kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, keempat khobar, yang kelima isimnya kana, yang keenam khobarnya inna, dan yang ketujuh adalah isim-isim yang ikut. Isim yang ikut ini ada 4. Ada atof, na'at, badal, dan taukid. Khusus pada bagian ini mereka punya babnya masing-masing. Jadi akan kita jelaskan dan memberikan contohnya di babnya tersendiri. Sekarang kita akan bahas yang selainnya. Yang pertama adalah fa'il. Contohnya koma zaidun. Zaidun ini adalah fa'ilnya. Berikutnya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il artinya pengganti daripada fa'il. Contoh duriba amrun. Amrun ini adalah naibul fa'il. Dia dirofa. Berikutnya mubtada dan khobar. Az-zaidani qaimani. Az-zaidani adalah mubtadanya, qaimani adalah khobarnya. Keduanya dirofa. Dan saya menggunakan tanda rofa alif pada contoh ini. Yang berikutnya adalah isimnya kana. Contoh kana zaidun qaiman. Zaidun berkedudukan sebagai isimnya kana, sehingga dia dirofa. Khobarnya inna. Contoh inna zaidan qaimun. Qaimun adalah khabarnya inna, sehingga dia dirofa. Intinya, jika kita menemukan salah satu daripada yang 7 ini dalam sebuah susunan kalam, maka dia harus di-i'rab dengan tanda i'rab rofa. Terlepas dia menggunakan tanda rofa alif seperti contoh zaidani, ataupun dhamma seperti contoh duriba amrun, maupun juga dengan tanda rofa yang lainnya. Salah satu dari yang 7 tadi itu, jika dia di-i'rab, maka cara mengi'rabnya ada 2. Yang pertama, jika tanda rofanya adalah dhamma, maka di-i'rabnya seperti ini: marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu li'annahu titik. Nah, bagian depan sengaja saya kosongkan karena di situ nanti yang akan menempati adalah salah satu daripada yang 7 yang sudah kita sebutkan barusan. Apakah dia fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, maupun khobarnya inna. Misal mubtada, maka mubtada di-i'rab dengan cara mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu titik. Di akhirnya kemudian saya berikan juga titik-titik karena nanti dia dilihat terlebih dahulu apakah dia isim mufrad, jamak muannas, jamak taksir, atau yang lainnya. Cara yang kedua adalah jika tanda rofaknya selain dhamma, misalnya alif, waw, atau nun. Di sini saya telah menyertakan contohnya az-zaidani qaimani. Az-zaidani adalah mubtada, qaimani adalah khobar. Kedua isim ini masuk pada kelompok marfu'atul asma'i. Yang pertama kita i'rab dulu mubtada az-zaidani. Maka kita tulis di sini mubtada. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Tanda rafa'nya adalah alif. Niyabatan anid dhamma, sebagai pengganti daripada dhamma, li'annahu musanna. Karena zaidani ini menunjukkan arti 2, dan yang sesuatu berarti 2 disebut musanna. Mengenai penjelasannya lebih lengkap, silakan nonton di video yang sebelumnya. Di situ kami jelaskan dengan lengkap. Berikutnya qaimani. Qaimani adalah khobar, maka titik-titik ini diisi dengan khobar. Khobrun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahu musanna. Jadi begitulah contoh sederhananya daripada cara mengi'rab isim-isim yang terdapat pada kelompok marfu'atul asma'i. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai marfu'atul asma'i atau isim-isim yang dirofa.
Mengenai penjelasan yang lebih detail dan lebih rinci akan kita bahas di babnya masing-masing. Kita akan bahas nanti apa itu fa'il, apa naibul fa'il, apa mubtada khobar dan lainnya. Untuk kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.